Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Maulidia Aisyah Putri dari kelas 2E Labrindo Sidoarjo. Di sini saya akan menjelaskan tentang memodulasi kelarutan sulfacetamid dengan menggunakan kristal. Latar belakang. Sulfacetamid adalah antibiotik populer yang diresepkan untuk mengobati infeksi mata. Namun, berbagai kendala fisiologis dikenal untuk mengurangi konsentrasi di lokasi aksi sehingga membatasi khasiat terapeutik. Bentuk-bentuk kristal yang ditandai dengan thermal spektroskopi dan teknik difraksi dalam media buffer fosfat pH 7, kokristal sulfacetamida kafein menunjukkan kelarutan yang lebih rendah dibandingkan obat. Pembubaran sulfacetamid, isonikotinamida, dan sulfacetamid kafein 0,64 dan 0,68 kali menurun, sedangkan sulfacetamid teofilin adalah sebanding dengan obat referensi. Menyoroti penelitian ini, aplikasi kurang dieksplorasi kokristal farmasi untuk mengurangi kelarutan dan laju disolusi obat untuk meningkatkan tindakan terapeutik. Fungsional sulfacetamid termasuk dalam kelas antibiotik sulfonamid. Ini adalah obat garis depan untuk pengobatan berbagai infeksi mata seperti trakoma, bleberitis, konjungtivitis, dan oklus kornea. Ini telah diteliti sebagai agen terapeutik untuk pengobatan pityriasis, versicolor, dan rosacea. Laporan terbaru menunjukkan bahwa itu juga dapat bertindak sebagai obat anti jamur dengan mekanisme independen. Tujuan penelitian ini untuk menurunkan kelarutan obat referensi dan meningkatkan waktu tinggalnya di tempat kerja. Metode co-crystallization standar mengakibatkan kokristal kafein, isonikotinamida, teofilin, piperidin, dan garam dengan 4 aminopiridin. Metode penelitian. Metode yang mudah untuk menghasilkan bentuk sediaan pelepasan yang diperpanjang. Banyak kelompok telah mengevaluasi sistem pelepasan yang diperluas seperti mikrosfer, bioadesif, dan nanosuspensi polimer untuk mengatasi keterbatasan SACT dan meningkatkan kediaman dan waktu kemanjuran terapi di lokasi aksi. Meskipun demikian, modifikasi ini tidak cocok untuk potensi pemasaran. Penjeratan obat dalam matrix polimer mengakibatkan miskin bioavailabilitas obat. Sebuah proses di mana obat molekul dan conformer gas umumnya dianggap aman, dibawa bersama-sama ke dalam tunggal kisi kristal. Sekarang metode yang diterapkan untuk mempersiapkan bentuk solid state novel API dengan sifat fisiko-kimia disesuaikan. Cambridge Structural Database mengandung garam, natrium, dan perak dari SACT kokristal dengan kafein. Pada gilirannya, kristal-kristal ini mungkin berguna untuk menurunkan kelarutan obat induk. Ini kokristal novel diuji in vitro untuk mereka potensi untuk menurunkan kelarutan dan laju disolusi obat, mengubah setengah hidupnya, dan peningkatan bioavailabilitas dari SACT mirip dengan formulasi slow release. Laporan terbaru tentang farmasi kokristal dari Epigallocathin Galax memberikan kepercayaan pada kami hipotesis. Teknik yang digunakan untuk menyaring SACT dengan berbagai conformer gas yang menghasilkan baru dengan teofilin, isonikotinamid, kafein, piperidin, dan garam dengan 4 aminopiridin. Kristalisasi, karakteristik kelarutan, dan laju disolusi dari kokristal SACT dibahas dalam artikel di bawah ini. Eksperimental bagian SACT dan conformers kemurniannya kurang dari 99,8%, yang dibeli dari Sigma Aldrich atau Hyderabad, India. Pelarut kemurniannya kurang dari 99%, dibeli dari laboratorium Hikam atau Hyderabad, India. Untuk eksperimen kristalisasi air dan pelarut,
atau kelas HPLC dibeli dari merek Chemical atau Bangalore, India untuk percobaan kelarutan dan disolusi. Persiapan SaCt kokristal. SaCt BIP kokristal dalam rasio 1 banding molar 0,5 adalah bubur tanah di 5 mili ETOH selama 8 jam. Pembentukan kristal dikonfirmasi oleh PX3D dan DSC 30 mg. Bahan ini dilarutkan dalam 5 ml ITOH dan dibiarkan untuk penguapan lambat pada ambien kondisi. Kristal tunggal yang sesuai untuk difraksi sinar X diperoleh setelah 3-4 hari. Sama kristal juga diperoleh pada penggilingan manual SaCt dan BIP dalam rasio stoikiometri 1:0,5 selama 30 menit. SaCt CaF kokristal dalam rasio 1 banding molar adalah 1 bubur tanah di 4 ml ITOH selama 24 jam. Pembentukan kristal dikonfirmasi oleh PX3D dan DSC 30 mg. Bahan ini dilarutkan dalam 5 ml ETOH dan dibiarkan untuk penguapan lambat pada sekitar kondisi. Kristal tunggal yang sesuai untuk difraksi sinar X diperoleh setelah 3-4 hari. Kristal yang sama juga diperoleh pada penggilingan manual SaCt dan CaF dalam rasio stoikiometri 1:1 selama 30 menit. SaCt INIC kokristal dan INC dalam perbandingan molar 1:2 diolah menjadi bubur dalam 2,5 ml toluene dalam 1, ml campuran pelarut. Campuran pelarut toluene dalam etil asetat 1:1 dan dibiarkan untuk penguapan lambat pada kondisi ambien. Kristal tunggal yang sesuai untuk difraksi sinar X diperoleh setelah 4-5 hari. Kristal yang sama juga diperoleh pada penggilingan manual SaCt dan INC dalam rasional stoikiometri 1:2 selama 30 menit. SaCt THEO kokristal dalam perbandingan molar 1:1 diolah menjadi bubur dalam 4 ml IPROH selama 24 jam. Pembentukan kristal dikonfirmasi oleh PX3D dan DSC 30 mg. Bahan ini dilarutkan dalam 4 ml IPROH dan dibiarkan untuk penguapan lambat pada kondisi ambien. Kristal tunggal yang sesuai untuk difraksi sinar X diperoleh setelah 4-5 hari. SaCt 4 Ap garam dalam rasio molar 1:1 secara manual digiling selama 30 menit. Pembentukan garam dikonfirmasi oleh PX3D dan DSC 30 mg. Bahan ini dilarutkan dalam 4 ml ETOH dan dibiarkan untuk penguapan lambat pada kondisi ambien. Kristal tunggal sesuai untuk difraksi sinar X diperoleh setelah 3-4 hari. Difraksi sinar X. Difraksi sinar X serbuk-serbuk dari sampel direkam pada Bruker D8 difraktometer fokus menggunakan radiasi. Difraksi poli dikumpulkan selama 20 kisaran 5-50 derajat pada kecepatan pemindaian 1 derajat per menit. Getaran spektroskopi Nicolet 6700 spektrometer FT/IR dengan NXR FT Raman dan NIR modul yang digunakan untuk merekam IR dan Raman spektra. Hasil dan pembahasan. Sinton supramolekul strategi dipandu oleh aturan ikatan hidrogen adalah elemen desain utama untuk konstruksi kristal multikomponen. Berdasarkan sifat gugus fungsi dalam molekul obat, koformator dengan gugus fungsi komplementer dipilih untuk mengoptimalkan sinton yang kuat dan kuat. Gugus fungsi utama dalam SaCt adalah gugus amida dan amina. Dalam literatur, COOH, CONH2, N-oksida, piridin, dan lain-lain bagian fungsional. Ada satu parameter kristalografi dan kristal SaCt. Struktur kristal sulfacetamid bipiridin.
Struktur kristal ini berisi molekul S-asetit setengah molekul dari BPN di unit asimetris. Molekul S-asetit adalah tersusun sepanjang dua sumbu sekrup yang dihubungkan melalui N-H Rowlett. O ikatan hidrogen. Helix terkait sekrup dari molekul S-asetit dijembatani oleh molekul-molekul koformer BPN melalui interaksi N-H. Ikatan H ini memperpanjang molekul S-asetit dan BPN dalam susunan 2D dengan interaksi C-H. O menghubungkan lapisan gambar 1AB dan 1C. Ikatan hidrogen dalam struktur kristal ini dan struktur kristal berikutnya umumnya lebih lama dan lebih panjang. Difraksi sinar X difraksi. Bubuk-bubuk adalah teknik yang dapat diandalkan untuk menetapkan pola difraksi unik dari bentuk padat baru dibandingkan dengan bahan awal. Ini adalah metode pilihan untuk kasus-kasus di mana kristal tunggal tidak tersedia melalui kristalisasi. Aplikasinya telah terdiversifikasi dengan deteksi pengontrol polimorfik dalam campuran polimorf, kemurnian massal dari polimorf, kokristal atau garam, konten amorf dalam bahan dan struktur solusi kristal dari bahan kristal, data difraksi serbuk. BX3D digunakan untuk menetapkan kemurnian massal dari S-asetit kokristal. Pola bubuk eksperimental bahan massal dari kokristal menunjukkan pertandingan yang sangat baik ketika ditumpuk dengan pola mereka dihitung. Kesimpulan, tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menurunkan kelarutan S-asetit yang bernilai dan berhipotesis untuk mengubah waktu paruhnya dan meningkatkan waktu tinggal obat. Meski beberapa kelompok penelitian telah mempelajari strategi pemberian obat yang berbeda untuk mengatasi masalah ini, metode co-crystallization untuk penelitian kami, layar bentuk solid S-asetit menghasilkan kokristal dengan CaF, INC, TeO, dan BIP selain garam dengan 4AP. Kelarutan pengukuran pada media buffer fosfat pH 7 menunjukkan bahwa kristal S-asetit CaF memiliki kelarutan yang rendah dan stabil selama 24 jam dalam media bubur buffer. Percobaan pembubaran pada media mungkin berguna dalam mengatasi waktu tinggal yang buruk dan masalah eliminasi S-asetit yang lebih cepat mirip dengan formulasi pelepasan yang diperpanjang. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.